Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Salman Tiasto, NRP 501725103037. Saya dari Departemen Teknik Geofisika. Di sini saya akan eh, memprogram visualisasi data sumur pengeboran, kemudian distribusi resi resistivitas di kedalaman tertentu. Kemudian yang terakhir, variasi resistivitas secara keseluruhan di area pengeboran. Nah, ketiga visualisasi tersebut akan diterapkan dalam bentuk satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Yang pertama, saya akan mengerjakan yang satu dimensi terlebih dahulu. Di sini eh, saya menggunakan Jupyter Notebook atau pemrograman Python. Pertama yang kita lakukan adalah mengimpor matplotlib. Setelah impor matplotlib, kemudian kita mengimpor NumPy untuk data-data numerik yang diperlukan. Kemudian seperti di modul, maka didapatkan data-data kedalaman seperti berikut. Jadi kita harus menulis data-data kedalamannya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita menulis data-data ini, kita memberikan tanda dengan mengetik tagar data ke kedalaman eh, sim, sim. Setelah memasukkan angka-angka ini, kita masukkan resistivitasnya. Oke, jangan lupa kita beri tanda seperti yang data kedalaman sintetik. Kita isi data sensitivitas. Setelah itu kita gunakan matplotlib yang sudah kita enter tadi dengan menuliskan PLT atau sebagai kode dari library matplotlib. PLT figur.
Setelah saya memasukkan PLT figur dan PLT step, ini nanti akan keluar hasilnya yang dimana ada resistivity serta kedalaman pengeboran sumur. Kemudian kita bentuk eh, sumbu X dan sumbu Y. X keterangannya adalah resistivitas dengan 1 ohm. Kemudian ada sumbu Y dengan keterangan kedalaman yaitu satuannya M. Kemudian kita invert sumbu X menuliskan PLT dat GCA invert Y aksis. Kemudian juga sumbu X PLT dat X scale. Nah, kemudian di sini kita juga beri judul yaitu profil satu dimensi resistivitas terhadap kedalaman, yang dimana kita memakai perintah PLT dan title. Kemudian kita juga kasih grid atau garis di dalam visualisasi supaya eh, lebih gampang dalam melihat atau mengukur kedalaman, yaitu PLT dot grid, kemudian true line style alpha sama dengan 1. Kemudian di sini juga dikasih PLT legend beserta PLT show. Setelah kita berikan perintah coding, kita coba untuk menjalankan. Nah, di sini ada yang error, berarti ada yang salah. Yang salah jadi line 10, yaitu PLT step resistivity deep where pause. Berarti, nah di sini setelah saya koreksi ternyata saya belum mengasih tanda eh, titik koma di atas ya. Jadi itu tadi ada kesalahan, jika misalnya ada titik komanya itu akan error dikarenakan di sini terdapat titik koma. Jadi nanti akan menyatu dengan tulisan line width ini. Jadi tidak bisa eh, berjalan programnya. Tapi kalau misalnya kita kasih dan kita jalankan berarti kita sudah menemukannya. Di sini sudah ada visualisasi eh, profil satu dimensi resistivitas terhadap kedalaman. Di sini kita bisa melihat ini kedalamannya. Paling dalam ada di
15 meter. Kemudian ini ada resistivitas eh, terhadap kedalaman sumur. Pos dulu, Bos. Nah, kemudian yang kedua kita akan membuat visualisasi visualisasi data dua dimensi tentang kedalaman pengeboran dalam eh, eh maksudnya itu resistivitas terhadap kedalaman tertentu. Di sini saya sudah memasukkan eh, NumPy, library NumPy, SNP serta library Pandas dan juga library Matplotlib supaya nanti visualisasi datanya lebih maksimal. Kemudian kita masukkan perintah codingannya. Sin. Nah, sebelum itu eh, kita masukkan berbagai data tentang resistivitas kedalaman tertentu supaya nanti visualisasinya lebih jelas. Jadi kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita menggunakan NumPy supaya lebih gampang saat memasukkan angka-angka numerik. Bentar, ini saya keliru ya teman-teman. Harus taruh di sini. Oke, tense in meters. Nah, di sini saya sudah memasukkan data kedalaman serta jarak yang diperlukan untuk memvisualisasikan data resistivitas. Di sini ada kedalaman dan juga jarak mulai dari 0 sampai yang paling tinggi 30 serta jaraknya 0 sampai 100. Di sini kita menggunakan satuan meters.
Nah, di sini setelah memasukkan data dan juga memasukkan perintah generator sensitive data, kita memasukkan layer. Jadi di sini kita akan membuat beberapa layer yang dimana layer itu berisi kedalaman, eh, berisi tentang keterangan kedalaman yang kita akan visualisasikan. Dimulai yang pertama adalah 0 sampai 5 meter. Kemudian nanti ada 10, eh, kemudian nanti ada 5 meter ke 10, kemudian dari 10 ke 20. Kemudian kita akan memvisualisasikan layer-layer tersebut. Yang pertama kita akan mulai dari layer satu yaitu 0 sampai 5 meter. Nah, di sini eh, saya sudah menggunakan menggunakan eh, menggunakan lebih tepatnya saya sudah membuat tentang 3 layer yang diperlukan untuk visualisasi data, yaitu layer pertama di sini dari 0 meter ke 5 meter kita menggunakan seperti ini perintahnya, dan yang kedua ada layer 2 yaitu 5 meter ke 10 meter, layer 3 10 meter ke sorry ini ada kesalahan, ke 20 meter. Nah, kemudian setelah kita membuat layer-layer, kita membuat data frame dengan memberikan judul create data.
frame. Nah, seperti ini yang akan dibutuhkan untuk membuat data frame. Kita menggunakan, jadi di create data frame ini, library Pandas akan sangat bekerja, akan bekerja untuk yang dibutuhkan untuk membuat data frame. Jadi, memasukkan kode library yaitu pd data frame resistive map. Nah, ini kita sudah membuat tentang create data frame ya teman-teman. Jadi, kemudian itu kita membuat visualisasi dua dimensinya. Jadi kita masukkan 2D visualization. Oke, di sini kita akan menggunakan eh, library Matplotlib ya teman-teman.
Nah, di sini saya sudah membuat codingan dua dimensi tentang resistivitas terhadap kedalaman tertentu ya teman-teman. Jadi ini tadi saya sudah membuat perintah-perintahnya, visualisasi dua dimensi. Di sini kita akan menunjukkan keterangan kedalaman dan jarak yang dimana jarak dikategorikan sebagai sumbu X, kedalaman dikategorikan dalam sumbu Y yang dimana satuannya yaitu meter. Kemudian untuk menampilkan hasil visual data maka kita akan menggunakan library PLT yaitu dimana plt.show. Jadi mari kita coba untuk menjalankan perintahnya. Nah, di sini ada error yaitu di eh, awal-awal ya teman-teman. Di sini ada kesalahan data yaitu di sini. Nah, kenapa ini tidak bisa berjalan? Dikarenakan saya kurang memberikan eh, kurung buka di sini. Jadi semisal kita kasih, maka dia akan tidak. Nah, jadi ke error yang tadi sudah dibenarkan. Nah, sekarang ada error kedua yaitu di line 17 yang dimana resistitivitas map satu yaitu bagian layer ya teman. Nah, di sini saya keliru memberikan tanda kurung, harusnya yang biasa saja. Nah, di sini ada error ketiga yaitu di line 29 yaitu di kata-kata im ini teman. Coba kita beri im di sini. Nah, ini sudah beres. Di sini ada error keempat yaitu di awal kalimat yaitu saya salah memberikan kurang dalam ada kesalahan lagi ya teman di bagian line 8 dan space missing one. Nah, di sini saya tidak mau melakukan ini teman-teman. Kita coba misal kita mau hilang ini. Nah, di sini juga ada kesalahan lagi. Oh, nah di sini saya salah memberikan itu ya teman-teman. Jadi ini kita harus ganti semua menjadi resistivity. Soalnya di sini kita memberikan perintah yaitu resistivity bukan resistivities.
Kemudian di sini juga ada kesalahan menggunakan Cessna data frame. Dari kesalahannya itu di line 22, yaitu pada Cessna attribute data frame. Jadi kita coba. Nah, di sini ternyata banyak yang salah, teman-teman. Saya akan membenarkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan kembali mencari errornya, teman-teman, tentang eh, tadi. Jadi saya akan mencari terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini saya telah membenarkan tentang beberapa error yang sangat cukup banyak tadi, dan hasilnya didapatkan seperti ini, teman-teman. Ini adalah tampilan dua dimensi dari Geoelectrical Resistivity Model. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang pengerjaan tiga dimensi, gambaran tiga dimensi tentang resistivitas terhadap kedalaman tertentu. Nah, di sini saya sudah melakukan pengodingan, beberapa pengodingan, tapi ini masih belum selesai, teman-teman. Jadi saya sudah membuat setengah coding di sini. Sini kita memakai NumPy dan Matplotlib. Jadi kita memakai dari NumPy untuk numeriknya dan Matplotlib untuk memvisualisasikannya. Di sini sudah terdapat keterangan kedalaman yaitu 0 sampai 30. Kemudian di sini ada sumbu X yang diberi keterangan jarak dan juga ada sumbu Y juga keterangan jarak. Nah, di sini resistivity-nya 100, 50, dan 200. Kemudian seperti yang dua dimensi tadi, kita juga membuat eh, layer-layer, yaitu layer pertama 0 sampai 5 meter, layer 2 5 meter sampai 10 meter, layer 3 10 meter sampai 20 meter. Kemudian kita membuat cube atau bentuk seperti Rubik gitu ya, cube. Jadi ini ada shape-shape-nya supaya nanti bisa membuat hasil 3D ya, teman-teman, atau tiga dimensi. Kemudian di sini dimasukkan plot 3D, yaitu ini adalah nanti yang akan memvisualisasikan perintah yang akan memvisualisasikan visualisasi 3D dari resistivitas tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan sedikit untuk menyelesaikan hasil tiga dimensi ini. Yang pertama kita X, set X.
Nah, di sini saya sudah membuat lanjutan dari yang ini tadi ya teman-teman. Dari di sini kita langsung coba jalankan saja. Nah, di sini ada yang error yaitu di mappable. Mappable tuh di sini. Berarti saya menaruh kesalahan harusnya kita taruh di sini, teman-teman. Nah, yang ini tidak usah. Coba langsung kita. Nah, di sini juga ada arah salah yaitu di mappable set array. Nah, ini juga tidak salah. Jadi kita coba run lagi dan ini kita masih menunggu apakah ada error atau nah di sini sudah terdapat 3D model dari Geoelectrical Resistive Model ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat. Jadi ini adalah kedalamannya, ini jarak Y, ini jarak X, kemudian ini ada resistivity-nya. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman. Baik, setelah mengerjakan coding satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi tentang resistivity model, saya izin pamit undur diri. Maaf apabila saya masih kurang dalam melakukan pengodingan di Python Jupyter Notebook. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.